Assalamualaikum rekan BGTK Aceh, selamat datang di podcast BGTK Aceh edisi ke-10. Upaya Kemdikdasmen untuk meningkatkan kemampuan numerasi masyarakat Indonesia sehingga mampu memahami, menggunakan konsep serta keterampilan numerasi dalam kehidupan sehari-hari untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup melalui Gerakan Numerasi Nasional atau yang sering kita sebut GNN. Salah satu program pelatihan bagi pendidik dalam Gerakan Numerasi Nasional yaitu Matematika Gembira. Nah, rekan BGTK Aceh, kita hari ini sudah kedatangan dua bintang tamu yang merupakan fasilitator nasional program Matematika Gembira. Yang pertama, perkenalkan ada Ibu Rahmi, SPD IMED dari FKIP Universitas Yakuala Banda Aceh. Selamat datang Ibu. Iya, Ibu Rahmi, boleh dijelaskan sedikit terkait kesibukan Ibu sekarang? oke. Alhamdulillah kesibukan saat ini saya menjadi salah satu dosen di FKIP jurusan PG PAUD Universitas Syakuala. Baik. Nah, yang selanjutnya ada Ibu Marta Ulfa, SPD MED dari PAUD Kidos English School. Ibu Marta, selamat datang. Ibu, sekarang apa nih kesibukannya Ibu? Oke, baik, terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mengajar di PAUD Kidos English School. Kebetulan saya baru menyelesaikan pendidikan S2 saya di UPSI Malaysia. Nah, ini baru mulai mengajar lagi nih di Kidos. Jadi memang jadi anak baru lagi di Kidos. Oh iya, baik. Nah, oke Ibu Rahmi dan Ibu Marta ini sebelum kita masuk ke topiknya Matematika Gembira, kita mau membahas dulu yang pertama ini bagaimana pandangan ibu-ibu terkait dengan proses belajar matematika saat ini. Nah, mungkin yang pertanyaan ini pertama untuk Ibu Rahmi dulu. Silakan Ibu Rahmi. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy dan juga rekan BGTK. Kita ketahui bahwa matematika sejak dulu anak-anak mostly ya, kebanyakan mereka merasa itu adalah suatu pelajaran yang menakutkan ya, menjadi momok dan menjadi salah satu pelajaran yang membosankan. Dikarenakan mereka belum merasa klik ya dengan matematika tersebut. Kemudian hal yang lainnya, hal-hal yang dapat di kelas biasanya nih ya. Mereka diberikan soal, latihan, terus harus menjawab latihan. Jadi hal-hal itu membuat mereka menjadi bahwa matematika itu suatu hal yang udah ini dulu yo, menjadi momok demikian. Padahal kita bisa mengajarkan matematika itu melalui kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, mulai dari lingkungan rumah, apa yang ada di sekitar mereka, itu bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Apa itu matematika yang menarik dan menyenangkan, demikian. Nah, oke Bu Rahmi. Jadi sampai saat ini itu masih menjadi momok ya terkait dengan pembelajaran matematika bagi siswa itu sendiri. Nah, sekarang Ibu Marta sendiri nih, pandangan Ibu terkait dengan kondisi proses belajar mengajar matematika saat ini seperti apa Ibu? Oke. Baik Pak Tommy, pertanyaannya sangat menarik untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya saya sependapat dengan Bu Rahmi bahwa saat ini pembelajaran matematika di sekolah-sekolah masih dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, bahkan menakutkan bagi peserta didik kita. Nah, paradigma ini tentunya terbentuk karena mungkin sering kita dapati di sekolah-sekolah itu pembelajaran matematika itu masih menggunakan metode klasik dan hafalan, sekedar sebatas menghafal rumus dan hitung-hitungan saja, tanpa peserta didik ini mengenal esensi dari atau manfaat dari belajar matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang guru sebagai pendidik, guru selain mengajar juga terbebani dengan segudang kerjaan sampingan, katakanlah seperti target kurikulum, asesmen, terus juga administrasi sekolah yang harus diselesaikan. Sehingga kesempatan guru untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih inovatif dan tentunya eksploratif itu menjadi terbatas, sehingga peserta didik kita kurang memahami konsep-konsep numerasi yang diajarkan. Nah, mungkin sedikit tambahan, jika kita merujuk pada data hasil PISA tahun 2022
kita bisa melihat di situ bahwa ranking untuk skor matematika Indonesia itu secara global berada di posisi atau peringkat ke-68 dari 81 negara partisipan pada tahun itu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk mengambil tindakan dan atau membuat perubahan yang lebih ke arah yang lebih positif ke depannya, supaya kita dapat memajukan atau mewujudkan generasi penerus yang pintar numerasi. Itu menurut saya Pak Tommy. Baik Ibu Marta, berarti memang saat ini kondisinya bagi anak-anak kita ini matematika ini juga membosankan ya. Iya. Mungkin kita berkaca dari hal tersebut kita harus ada terobosan baru untuk mengatasi itu. Oke, nah jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahmi dan Ibu Marta terkait pandangannya kondisi proses belajar mengajar matematika saat ini. Nah ini harus ada terobosan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah masuk ke topik kita Ibu Rahmi dulu ya. Nah itu seperti apa sebenarnya Ibu matematika itu sendiri? Bagaimana program ini nantinya bisa berdampak bagi proses pembelajaran matematika? Oke, kita ketahui bersama ya dan juga rekan BGTK bahwasanya pembelajaran yang gembira, alur pendekatan itu ada 5 sintak ya, melalui gali dan eksplorasi, kemudian buat aktivitas, lalu ada muat konten, kemudian ada ikuti pemikiran murid, lalu ada rayakan dan apresiasi anak ya. Jadi hal itu sebenarnya 5 sintak itu kalau dilaksanakan dalam pembelajaran matematika sangat relevan ya, dan itu akan membuat matematika itu menjadi lebih menarik, lebih menyenangkan bagi anak didik, bagi murid lah demikian. Jadi ketika mereka melihat itu dengan mengamati lingkungan sekitar, apa-apa yang ada di lingkungan sekitar mereka, misalnya di kelas, apa yang mereka dapatkan, ada benda-benda apa saja, misalnya ada 2 lampu, ada 2 kursi atau 3 meja, dan itu sebenarnya sudah menjadi pembelajaran ya bagi mereka. Jadi tidak hanya angka-angka ini 1 tambah 1 berapa. Dan anak-anak itu kan belajarnya melalui bermain, kemudian bercerita, dan juga mereka bernyanyi. Nah, jadi seperti bermain ya, mengelompokkan demikian ya Bu Marta ya. Kemudian ketika dia bercerita, kita bisa menggunakan buku cerita. Gambar-gambar yang ada dalam buku cerita itu bisa menjadi pembelajaran. Coba lihat gambar ini nak, ada berapa kupu-kupu di dalamnya, pohonnya ada berapa. Kemudian ketika bernyanyi juga bisa dilakukan hal-hal yang menyenangkan ya, dengan bernyanyi 1 tambah 1 sama dengan 2 lagu, demikianlah. Jadi anak-anak akan lebih mudah memahaminya, demikian. Ibu Rahmi tadi sudah disampaikan ya ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi satu alur yang akan digunakan dalam program matematika gembira itu sendiri. Nah dari Ibu Marta sendiri ini bagaimana pandangan Ibu terkait dengan program matematika gembira ini? Bagaimana ini bisa berdampak bagi proses perbaikan pembelajaran matematika? Baik Pak Tommy, jadi sedikit menambah dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Rahmi ya, rekan BGTK. Jadi memang di dalam menjalankan alur pembelajaran matematika gembira ini ada 5 ya tadi ya. Nah di dalam setiap sintak itu kita berfokus pada konsep numerasi, ada 5 juga kebetulan nih Pak Tommy. Yang pertama yaitu aku dan bilangan, kemudian serunya bermain pola dan benda yang juga dikolaborasikan dengan klasifikasi objek, kemudian juga ada menjelajahi dunia dengan melalui bentuk, ruang dan posisi, kemudian juga ada petualangan ukur mengukur dan menjelajah data dengan gembira. Nah kalau mengingat kembali kepada kegiatan BIMTEK kemarin yang di Jakarta, itu sungguh merupakan kegiatan yang sangat positif kalau saya lihat. Nah, selain ini akan berdampak kepada murid-murid atau peserta didik kita, ini jelas juga akan berdampak pada cara guru untuk mengajar, cara guru untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih berkesadaran dan bermakna serta menggembirakan di ruang kelas. Jadi saya rasa seperti itu Pak Tommy.
Oke, baik. Nah, tadi saya ada menggarisbawahi sedikit ya Ibu tentang numerasi. Nah, dan matematika itu sendiri. Menurut Ibu Marta ini, kenapa ini penting kita ajarkan ke anak-anak? Iya, baik. Oke. Baik, kalau kita menggali lagi, semua pelajaran itu penting ya Pak Tommy. Tapi kenapa dalam konteks ini matematika dan numerasi itu penting? Karena selain kita lihat selama ini di sekolah-sekolah itu anak-anak cuma berfokus pada mengerjakan lembar kerja saja, lembar soal saja, tanpa mereka seperti saya bilang tadi memahami betul konsep yang diajarkan. Jadi melalui matematika gembira ini kita juga melatih anak-anak untuk dapat menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka dan melatih cara mereka berpikir kritis dan logis untuk menganalisa bagaimana pemecahan yang dapat mereka gunakan terhadap masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga ini juga baik untuk melatih mereka dalam mengatur atau membangun pribadi yang dapat mengambil keputusan di masa yang akan datang. Nah, tadi kita sudah mendengar pendapat Ibu Marta sebagai guru di jenjang PAUD. Kenapa numerasi ini penting? Nah, sekarang saya mau mendengar dari Ibu Rahmi. Ini sebagai dosen di kampus, Ibu. Kira-kira kenapa numerasi ini menjadi penting di mahasiswa? Baik, terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya. Kita ketahui numerasi ya, numerasi itu adalah kemampuan seseorang menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-harinya ini ketika memecahkan masalah, memutuskan masalah, bagaimana berpikir logis, kritis dan juga simbolis yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya sehingga seseorang itu bisa memutuskan ya bagaimana untuk selanjutnya. Demikian. Jadi harus memang diketahui dulu nih apa yang bisa dia lakukan ketika dia mendapatkan sebuah masalah, bagaimana dia memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi bagi mahasiswa sendiri sebenarnya mereka harus mengetahui ya sebagai calon guru apa yang harus mereka lakukan nanti sebagai guru nantinya ketika mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian. Nah, itu kita tadi sudah mendengar dari Ibu Rahmi terkait ternyata numerasi itu juga penting di kalangan calon-calon guru tadi ya. Berarti ini numerasi ini pentingnya itu dari PAUD bahkan sampai ke calon gurunya nih. Nah, selanjutnya mungkin ini lebih relevan ke Ibu Marta ya. Ini Ibu selama proses belajar mengajar ini Ibu, ada nggak Bu pengalaman uniknya dalam melakukan proses pembelajaran matematika atau numerasi ya di sekolah? Baik, baik Pak Tommy. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman unik yang saya alami di sekolah saat mengajarkan. Kalau di sekolah kita sebutnya numerasi awal atau pranumerasi atau pramatematika. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SMP, SMA yang melibatkan rumus-rumus atau soal-soal yang lebih kompleks. Nah, kalau di PAUD kita cuma sebatas mengenalkan konsep dasar dari numerasi itu sendiri. Nah, sedikit bercerita tentang pengalaman unik saya saat mengajar tahun lalu. Jadi ada seorang anak yang saya lihat kurang termotivasi dengan sentra numerasi, pranumerasi di sekolah. Jadi setiap kegiatan pranumerasi itu dia seperti lost, seperti tidak ada ketertarikan untuk belajar. Ketika melihat kejadian itu saya tentunya menganggap itu hal normal mungkin dari anak-anak PAUD ya. Karena mungkin anggapan saya waktu itu bahwa mungkin si murid ini belum mendapatkan belum memahami secara baik konsep bilangan sehingga dia mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi angka atau berhitung gitu. Nah, namun saya sebagai guru tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Nah, jadi saya ambil keputusan untuk mengubah cara saya mengajar yaitu dengan menggunakan media konkret. Nah, pada saat itu saya menggunakan Lego, mainan Lego dan mainan magnetik. Yang mana kedua mainan ini, jenis mainan ini merupakan mainan kesukaan si anak tadi itu. Nah, setelah saya menerapkan
cara berhitung melalui alat bermain Lego dan magnetik tadi, saya melihat kemajuan yang signifikan. Dari saya melihat si anak menjadi lebih fokus, terus dia mulai untuk berhitung sambil menyusun satu persatu Legonya. Nah, dari situ saya memahami bahwa sebagai guru kita tidak bisa monoton pada satu teknik pembelajaran. Kita harus kreatif dalam memikirkan solusi apa yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan kejadian-kejadian seperti kelas menjadi lebih membosankan, tiba-tiba ada anak yang tidak fokus. Nah, jadi salah satunya seperti tadi menggunakan media konkret, yang mana media konkret ini sangat dekat dengan anak-anak, terutama mainan kesukaan mereka. Nah, saya yakin bahwa dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar anak dalam pengajaran pranumerasi, apalagi di jenjang PAUD, itu akan sangat membantu guru dalam mentransfer konsep-konsep dasar tentang numerasi kepada peserta didik, gitu Pak Tommy. Nah, baik. Jadi sebagai pendidik ini kita juga berarti memang harus terus berinovasi, terus mencari cara bagaimana kita bisa mendeliver numerasi tadi dengan efektif ke Betul sekali, pendidik Pak ya. Tommy. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup ya. Mungkin yang pertama Ibu Rahmi dulu. Apa ini Ibu harapannya terhadap pembelajaran matematika di masa mendatang? Oke, baik, terima kasih Pak Tommy. Matematika, lagi-lagi matematika nih ya. Matematika ini memang ketika mendengarnya saja, wah matematika gitu ya. Bagaimana cara kita supaya matematika itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, kemudian hal yang sulit bagi murid atau peserta didik. Jadi dari semuanya harus bersinergi. Dari guru pun harus terus kreatif, harus terus mau belajar ya, bagaimana membuat pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan dan gembira pastinya ya. Nah, dengan adanya alur pendekatan gembira ini, diharapkan ke depan guru-guru yang dulunya ditakutkan oleh anak-anak, tapi sekarang ditunggu nih, mana nih ibu ini belum masuk, kami mau belajar matematika. Nah, jadi guru ini harus bisa membuat matematika itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak saat proses pembelajaran. Dari kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan dari lingkungan sekitarnya ya, kemudian bagaimana anak-anak itu belajar kan berdasarkan yang kalau untuk jenjang PAUD-nya ini kan tadi sudah disampaikan seperti Bu Marta, konkret dulu ya, kemudian baru ke abstrak. Demikian juga untuk jenjang SD dan seterusnya. Dan hal-hal yang bisa dilakukan itu mereka misalnya bisa mengatur jadwal kegiatan sehari-hari mereka, misalnya nih mereka diberikan proyek ya, oke, bagi anak-anak ini tolong buat proyek masing-masing anak tentang jadwal kegiatan sehari-hari saya, dimulai dari bangun pagi, kemudian aktivitas selanjutnya hingga sampai tidur di malam hari. Jadi mereka akan melihat tuh konsep waktu ya, Marta ya. Mereka melihat, oh saya ternyata bangun terlambat. Kalau terlambat ke sekolah, berarti besok saya harus bangun lebih cepat. Demikian. Jadi diharapkan semua guru bersinergi ya nanti dengan adanya pelatihan-pelatihan guru ini, yang awalnya matematika ini menjadi hal yang masih monoton, menakutkan ya bagi anak-anak, menjadi hal yang menyenangkan dan menggembirakan. Demikian. Jadi kita harapkan ini nanti ke depannya dari yang dihindari menjadi yang diminati. Nah, terima kasih Ibu Rahmi. Kalau Ibu Marta sendiri nih, bagaimana harapannya ke depan? Oke, kurang lebih harapan saya sama Pak Tommy, karena kita sama-sama tenaga pendidik. Jadi harapan saya sederhana sebenarnya. Saya percaya bahwa pembelajaran matematika itu bukan sekedar belajar angka dan menghafal rumus, tapi melainkan pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk menyelesaikan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah, dengan semangat matematika gembira ini, saya juga berharap dapat menjadikan pembelajaran matematika di ruang kelas yang dihadirkan di ruang kelas oleh guru-guru ini menjadi pembelajaran yang seperti Bu Rahmi bilang tadi, dinanti-nantikan oleh anak-anak, oleh peserta didik kita, sehingga sama-sama kita bisa
mewujudkan generasi yang pintar numerasi untuk memajukan negeri ya, seperti slogan Matematika Gembira ya, dan gerakan numerasi nasional. Jadi saya berharap dengan gerakan-gerakan yang mungkin nanti ke depannya, gerakan numerasi yang muncul lagi di kemudian hari akan dapat berkontribusi secara positif untuk membangun negeri di masa yang akan datang. Oke, nah dari harapan Ibu tadi ya, berarti ini ada harapannya, ada timbul kesadaran bahwa ini numerasi ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita perlu untuk berdekatan dengannya, seperti itu ya. Nah, terima kasih Bu Rahmi dan Ibu Marta atas kehadirannya hari ini. Nah, saya dengar-dengar ini Matematika Gembira ada slogannya Ibu. Bagaimana, boleh kepada rekan BGTK Aceh ini boleh? Gimana slogannya, silakan Ibu. Gerakan Numerasi Nasional, Mahir numerasi, majukan negeri. Nah, seperti itu ya rekan BGTK Aceh. Sekian episode podcast BGTK Aceh kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa follow sosial media resmi kami di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru seputar guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.